I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anggeri dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan memaparkan penyakit yang mana seringkali terjadi kepada anak-anak. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyakit cacingan. Apa sih itu cacingan? Cacingan adalah penyakit akibat infeksi cacing parasit yang hidup dalam usus manusia. Cacing yang tinggal di dalam usus tersebut akan bertahan hidup dengan menyerap sari-sari makanan yang masuk ke dalam usus. Cacing yang menginfeksi tubuh manusia tidak hanya menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi juga beresiko menimbulkan masalah kulit. Jika tidak ditangani dengan tepat, cacingan juga dapat menyebabkan kondisi lebih serius seperti anemia. Penyebab cacingan yaitu dikarenakan lingkungan yang kotor, juga makanan yang kurang steril dapat meningkatkan risiko seorang mengalami cacingan. Di mana terdapat beberapa jenis cacing yang paling umum terjadi masuk ke tubuh manusia hingga menyebabkan cacingan. Jenis-jenis cacingan tersebut diantaranya yaitu adalah cacing gelang. Apa sih cacing gelang? Cacing gelang yaitu memiliki ukuran cukup besar berkisar 10-35 cm. Jenis cacing ini masuk dalam tubuh manusia melalui tanah yang terkontaminasi telurnya. Saat berada dalam tubuh, telur tersebut akan menetas di usus dan menyebar menuju organ tubuh lain melalui pembuluh darah atau saluran getah bening hingga menyebabkan cacingan. Penanganan infeksi akibat cacing gelang biasanya dilakukan dengan memberikan obat cacing kepada penderita sekaligus keluarganya untuk mencegah infeksi berulang dan penularan ke sama anggota keluarga. Yang kedua yaitu ada cacing kremi. Jenis cacing parasit yang juga dapat menyebabkan cacingan adalah cacing kremi atau biasa disebut dengan Enterobius vermicularis. Jenis cacing ini memiliki bentuk halus dan berwarna putih dengan panjang kurang lebih 5-13 mm. Cacing kremi banyak menginfeksi anak di usia sekolah. Infeksi cacing kremi atau enterobiasis dapat terjadi ketika seorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi telur cacing tersebut. Bisa juga dengan mengkonsumsi makanan dari tangan yang kotor dan jarang dicuci. Setelah berhasil masuk ke tubuh, telur cacing kremi akan berkembang menjadi larva di usus halus. Kemudian larva akan bermigrasi ke usus besar dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam ukuran waktu sekitar 1 bulan. Ketika malam hari, cacing betina dewasa akan menuju anus dan bertelur. Hal ini akan membuat penderita merasa gatal di bagian anus dan membuatnya ingin menggaruk area yang gatal tersebut. Pada saat menggaruk, telur cacing kremi dapat berpindah ke tangan yang memicu terjadinya penularan kepada orang lain atau bahkan tertelan oleh diri sendiri atau self-innoculation. Cacing tambang atau golongan nematoda dapat masuk ke dalam tubuh dengan menembus kulit, misalnya melalui telapak kaki yang tidak menggunakan alas. Kemudian larva cacing tambang yang baru menetas ini akan masuk dalam sirkulasi darah dan terbawa ke paru-paru atau tenggorokan. Ketika pasien terbentuk, larva cacing akan keluar atau tertelan ke saluran pencernaan. Larva cacing tambang yang tertelan atau menuju saluran pencernaan dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Selain menginfeksi saluran pencernaan, larva cacing tambang juga dapat menginfeksi kulit dan mengakibatkan cutaneous larva. Yang ketiga yaitu ada cacing pita. Jenis cacing berikutnya yang dapat menyebabkan penyakit cacingan adalah golongan cestoda atau cacingan pita. Dalam dunia kedokteran, infeksi cacing pita ini disebut juga dengan taeniasis. Cestoda masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi daging sapi atau babi yang tidak matang dengan baik. Larva cacing pita akan berkembang menjadi cacing dewasa di usus manusia selama sekitar 2 bulan. Cacing dewasa tersebut dapat bertahan di usus halus manusia hingga bertahun-tahun. Larva cacing pita yang berasal dari babi juga dapat menyebar ke otak, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Gejala cacingan yaitu gejala cacingan pada setiap orang biasanya berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis cacing parasit yang menginfeksi. Jadi berikut beberapa gejala yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis cacing. Yang pertama, gejala cacingan akibat cacing gelang. Infeksi awalnya dari cacing gelang biasanya tidak menimbulkan gejala. Gejala baru akan disadari ketika cacing mulai berkembang dan menyerang organ paru-paru atau usus. Adapun gejala yang ditimbulkan jika menyerang paru-paru adalah yang pertama yaitu sesak nafas, batuk-batuk, gejala lain yang menyerupai pneumonia.
Bagaimana sih cara mengobati dan mencegah cacingan? Nah, berikut cara mengobati cacingan. Cara mengobati cacingan pada orang dewasa adalah dengan mengkonsumsi obat cacing selama 1-3 hari. Obat cacing sebaiknya dikonsumsi oleh seluruh penghuni rumah untuk mencegah penularan. Dokter akan meresepkan obat cacing sesuai dengan jenis cacing yang menginfeksi. Cara mencegah cacingan, yaitu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah cacingan. Yang pertama yaitu adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sesaat setelah menyentuh tanah, ke toilet sebelum makan atau menyiapkan makanan. Yang kedua adalah minum air matang atau air kemasan. Mencuci buah dan sayur dengan bersih sebelum mengkonsumsinya. Memasak daging hingga matang dengan baik. Bagi yang memiliki peliharaan, segera buang kotorannya ke tempat sampah dan mencuci tangan setelah kontak dengan hewan. Bagi yang memelihara anjing atau kucing, usahakan memberikan obat cacing secara rutin. Pencegahan cacingan dengan rutin mengkonsumsi obat cacing 6 bulan sekali. Nah, itulah cara mencegah dan mengobati cacingan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.